ahli diskusi. Para ulama kita terdahulu itu termasuk ahli diskusi semuanya. Mereka ketika menghadapi suatu masalah itu mereka selalu mendiskusikannya. Mereka itu selalu mendiskusikannya. Tidak ada para ulama kita itu yang bisa itu secara tiba-tiba, itu enggak ada. Imam Nawawi itu memiliki kitab banyak sekali. Kitabnya banyak sekali. Kitab beliau itu termasuk yang paling tebal itu adalah Syarah Muslim, yang tebal. Terus kemudian ada Majmu', jadi Majmu' Syarhil Muhadzab itu juga tebal. Isinya di dalam kitab Majmu' ini termasuk adalah banyak sekali pilihan-pilihan hukum, pilihan-pilihan hukum yang disajikan. Tetapi ada satu kitab yang merupakan kitab pemuncaknya Imam Nawawi, namanya kitab Tahqiq. Jadi Tahqiqut Tanbih namanya. Jadi kitab Tahqiqut Tanbih itu menyatakan qaul-qaul pilihan daripada Imam Nawawi. Jadi merupakan qaul, istilahnya merupakan qaul akhir dari Imam Nawawi. Jadi para ulama kita itu ketika mengarang buku itu di awal-awal semuanya itu berdasarkan seolah-olah seperti kayak mengumpulkan data. Jadi seolah-olah seperti itu. Terus kemudian mendiskusikannya lagi, akhirnya kemudian ditulis dalam satu kitab kesimpulan, namanya kitab Tahqiqut Tanbih. Itu kalau di Imam Nawawi. Imam Ar-Rafi'i juga memiliki kitab yang semacam itu. Kalau Imam Al-Ghazali, beliau punya kitab namanya kitab Al-Mustasfa. Kitab Al-Mustasfa itu kitab tentang usul fikih. Itu kitab pemuncak juga, yang bahas khusus masalah usul fikih, versi Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi beliau-beliau itu tidak ada yang tidak mendiskusikan terlebih dahulu, nggak ada, semua perkara. Artinya setiap orang itu bisa punya potensi untuk maju ilmunya kalau mau diskusi. Tapi diskusi itu juga ada banyak caranya. Banyak orang yang mengerti, banyak orang yang bisa berdiskusi, tapi ternyata perjalanannya salah. Ternyata bukan diskusi sebenarnya, tapi sebenarnya hanya debat saja. Jadi gitu isinya. Intinya kesan dibalik apa yang sudah disampaikan oleh para ulama yang ada di sini tadi. Kita langsung ke matannya dulu. Matan tadi menyebutkan idamata sayyidu ummil walad istabroat nafsaha bisyahrin kal amati. Kalau sayyidnya ummul walad itu meninggal, maka ummul walad itu melakukan istabro', berarti melakukan istibro' dengan dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri yang langsung melakukan istibro'. Lamanya berapa? 1 bulan. Lamanya 1 bulan. Kal amati, sebagaimana perempuan amat. Kalau perempuan amat itu juga termasuk istibro' karena limilkihi. Tapi kalau ummul walad istibro' disebabkan karena setelah itu dia bebas, habis itu dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi ada perbedaan. Kalau ummul walad itu istibro'nya adalah disebabkan karena dia menjadi merdeka, beralih status menjadi merdeka, sehingga dia itu bisa untuk menikah dengan siapa saja, dengan nikah sendiri tanpa ikatan dengan sayyid. Tetapi kalau perempuan amat itu dia itu istibro'nya adalah disebabkan karena pergantian milik, asalnya dari sayyid sebelumnya mungkin kepada ahli warisnya. Jadi berikutnya adalah kepada ahli warisnya. Nah, mengapa kok harus ada istibro' semacam ini? Mengapa kok harus ada istibro'? Soalnya perempuan amat itu boleh diwati oleh sayyid. Khawatirnya kalau tidak ada istibro', nanti anaknya itu bingung, ini mau dinasabkan kepada siapa.
dinasabkan kepada sayyid sebelumnya atau sayyid yang baru. Jadi makanya kemudian kembali pada hifdun nasli, menjaga keturunan. Jadi fungsi menjaga keturunan. Makanya kemudian tetap kita pelajari tentang masalah perempuan amat ini disebabkan karena tampak sekali di dalam keterangan tentang masalah perempuan amat ini bagaimana Islam itu memandang, bagaimana syariat itu memandang. Itu yang penting. Jadi itu merupakan maqasidus syar'i. Ya. Terus kemudian hadza huwa sababus tsani mimma yujibul istibra. Jadi apa yang barusan disampaikan dalam kitab matan itu merupakan sebab kedua dari wajibnya berlaku istibra. Soalnya istibra itu kalau tidak diberikan oleh sayyid, jadi kalau tidak diberikan oleh sayyid maka harus dilakukan sendiri oleh si perempuan amat. Kalau misalkan tidak diberikan oleh penjual sebelumnya, maka harus dilakukan oleh pembelinya. Sebelum terjadi istibra, maka tidak boleh bagi pemilik baru untuk mewati. Hukumnya adalah haram. Jadi hukumnya adalah haram. Bagaimana kalau misalkan ada sayyid yang pengen menikahi perempuan amat? Yang pengen menikahi perempuan amatnya, boleh apa tidak? Hukumnya adalah boleh. Jadi hukumnya adalah boleh. Apakah perlu istibra? Tidak, kalau itu memang dari sayyidnya sendiri. Selagi perempuan amat tadi itu tidak berstatus zaujiyatun nikahi, jadi tidak berstatus zaujiyah fin nikah. Artinya dia tidak berstatus sebagai istri dari seorang hamba yang lain. Tapi kalau dia itu kok berstatus sebagai istri dari hamba yang lain, dari budak yang lain, maka hukumnya adalah wajib untuk istibra. Jadi wajib untuk istibra, meskipun itu perempuan amatnya sendiri. Jadi tidak sembarangan kemudian sayyid boleh mewati amatnya, itu enggak seperti itu. Kalau dia itu kok dia itu berstatus istrinya dari hamba yang lain, maka hukumnya juga nggak boleh, meskipun itu statusnya fil milkiyah. Ya. Hukumnya adalah tidak boleh. Soalnya harus hifdun nasli, jadi menjaga keturunan. Itu ya. Ini yang kadang-kadang sering disalahpahami di sini. Yang sering sekali disalahpahami. Dikira kalau namanya perempuan amat itu terus kemudian si sayyid boleh menggunakannya seenaknya sendiri. Enggak. Jadi tetap menghormati yang namanya status zaujiyahnya si perempuan amat. Kecuali kalau misalkan perempuan amat tadi itu tidak berstatus zaujiyah, tapi murni berlaku sebagai milkul yamin. Nah maka itu beda lagi. Atau murni berlaku sebagai fil milkiyah saja, maka itu sudah beda lagi. Maka itu hak bagi sayyid untuk mewatinya. Boleh bagi sayyid untuk mewatinya. Selagi sayyid itu kok belum menghendaki untuk menjual, maka tidak berlaku istibra. Tapi istibra itu terjadi atau wajib berlaku ketika si sayyid tersebut menghendaki si perempuan tersebut atau perempuan amat tadi untuk dijual. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.